Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun kamu berada di rumah, tetap belajar, melanjutkan materi IPS bab 2 tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Definisi interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial terwujud dalam aksi dan reaksi maupun interaksi sosial menurut para ahlinya. Kalian simak. Ciri-ciri interaksi sosial. Ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. Nah, proses interaksi sosial tidak dapat terjadi ketika hanya terdapat satu orang. Proses interaksi baru akan terjalin ketika terdapat individu yang berinteraksi dengan individu lain. 2. Ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Proses interaksi sosial melibatkan komunikasi yang dijalani oleh individu atau kelompok tidak hanya secara lisan, akan tetapi komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu melalui gestur tubuh atau isyarat. 3. Ada dimensi waktu, masa lampau, masa kini, dan masa mendatang. Yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung yaitu proses interaksi sosial melibatkan dimensi waktu yang terjadi. Artinya, interaksi sosial terjadi di masa lampau yaitu dapat terjadi di masa kini. Pada masa yang akan datang dengan interaksi sosial juga terjadi. 4. Ada tujuan-tujuan tertentu. Para pelaku memiliki tujuan dalam menjalin interaksi sosial. Misalnya, di pasar terjadi interaksi antar penjual dengan pembeli. Pembeli memiliki tujuan mendapatkan suatu barang yang ia butuhkan dalam interaksi dengan penjual. Sementara penjual memiliki tujuan untuk menawarkan barang hingga terjual kepada pembeli dalam interaksi. Sekarang pengertian dan syarat interaksi sosial. 1. Melalui kontak sosial. Pada dasarnya, kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam hal tersebut merupakan awal terjadinya interaksi sosial di mana masing-masing pihak saling berinteraksi meskipun tidak harus bersentuhan secara fisik. Sederhananya, kontak sosial adalah sebuah cara dilakukan seseorang dalam proses interaksi kontak sosial. Dibedakan kontak sosial secara langsung, yaitu disebut kontak sosial primer, merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok yang terjadi secara fisik atau tatap muka. Misalnya, berbicara dan berjabat tangan. Sedangkan kontak sosial tidak langsung adalah kontak sosial sekunder, merupakan hubungan timbal balik antar individu atau kelompok melalui perantara seperti
komunikasi melalui media seperti telepon, chatting, maupun menyampaikan pesan lewat orang lain. Melihat kontak sosial langsung, yaitu kontak sosial primer, ya, sudah saya bicarakan. Sekarang yang kontak sosial tidak langsung, yaitu kontak sosial sekunder. Komunikasi. Jika kontak sosial dalam suatu cara dalam berinteraksi sosial, maka komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan. Bisa juga melalui ide atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi antar keduanya. Komunikasi dapat dibedakan menjadi dua. Saya lanjutkan. Jika kontak sosial suatu cara berinteraksi, komunikasi berupa ide juga, ya. Komunikasi secara verbal merupakan bentuk komunikasi secara lisan maupun tertulis, seperti berbicara dan surat menyurat. Sedangkan komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi dalam menggunakan simbol-simbol atau gestur tubuh seperti menyapa teman dengan melambaikan tangan. Saya lanjutkan. Tindakan sosial. Upaya melakukan interpretasi dan preferensi memiliki individu dalam upaya melakukan interpretasi dan kaitannya pada individu yang melakukan tindakan sosial berupaya menangkap makna simbol yang bisa diperoleh dari tindakan tersebut. Sedangkan tindakan bisa berupa ya, berupa tindakan rasional, bisa tindakan berorientasi secara nilai, bisa berinteraksi secara tradisional, bisa juga berinteraksi tindakan yang afektif. Kalian sudah menyimak materi saya, tugasnya kamu baca. Sekian dari Bu Titi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bahagia.